Tema 6. Panas dan perpindahannya. Pernahkah kamu melihat gambar seperti ini? Gambar tersebut merupakan pesan kepada masyarakat dalam bentuk papan iklan layanan masyarakat. Papan iklan tersebut merupakan salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak. Pesan atau informasi apa saja yang kamu dapatkan dari papan iklan tersebut. Pernahkah kamu melihat papan iklan serupa? Apa yang dapat kamu ceritakan tentang gambar-gambar di atas? Apakah kamu pernah menemuinya di lingkungan tempat tinggalmu? Bagaimana pendapatmu terhadap gambar tersebut? Menurutmu, hal-hal apa sajakah yang menyebabkan hal itu terjadi? Bagaimana hubungan atau interaksi manusia terhadap lingkungan yang tampak dari gambar tersebut? Ayo membaca. Selanjutnya, jawab pertanyaan berikut berdasarkan bacaan yang sudah kamu baca di atas. 1. Dapatkah manusia hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya? Manusia tidak dapat hidup tanpa lingkungan alam karena manusia mendapatkan kebutuhan hidupnya dari alam. 2. Jelaskan 2 atau 3 contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya di sekitarmu. Sebagai contoh, misalnya, petani menanam padi, nelayan menangkap ikan di laut, penambang mengambil pasir di sungai, pemecah batu mengambil batu dari sungai, pembuat batu bata mengambil tanah di bukit. Beberapa visual terkait dengan interaksi manusia dengan alam. Petani, nelayan, penambang pasir, pemecah batu kali, pembuat batu bata. Sebutkan dan jelaskan contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang merugikan manusia dan lingkungannya. Sebagai contoh misalnya membuang sampah sembarangan menyebabkan banjir, menebang pohon sembarangan menyebabkan tanah longsor dan banjir, membuang bekas limbah rumah tangga, atau air cucian ke sungai menyebabkan sungai tercemar. Beberapa visual tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam yang merugikan. Sembarangan membuang sampah, sembarangan menebang pohon, pencemaran limbah cucian. 4. Apa saja akibat interaksi negatif manusia terhadap lingkungan alamnya? Jelaskan. Banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah, tanah longsor yang terjadi karena manusia, sering menebang pohon di tanah yang curam, kebakaran hutan karena kecerobohan manusia. Berdasarkan bacaan di atas, gunakan diagram berikut untuk menjelaskan apa yang telah kamu baca. Tuliskanlah kata-kata kunci pada setiap paragraf yang kamu anggap penting. Setelah melakukan kegiatan di atas, ceritakanlah kembali apa yang kamu ketahui tentang bacaan di atas dalam sebuah paragraf. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya, tetapi, tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik, juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Lakukanlah kegiatan berikut untuk mengamati interaksi masyarakat di sekitarmu terhadap lingkungan alam dan pengaruh negatifnya. Bentuk kegiatan interaksi di lingkungan pertanian. Pengaruh negatif yang terjadi adalah penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dapat merusak tanah. Usaha memperbaikinya dengan cara mengganti dengan pupuk alam dari kotoran hewan dan humus tanaman. Interaksi di perkebunan. Pengaruh negatifnya penggunaan pestisida berlebihan menyebabkan pencemaran lingkungan. Memperbaikinya dengan cara menggunakan predator atau musuh alami hama tanaman. Di lingkungan perikanan. Pengaruh negatifnya pembuangan limbah perikanan menyebabkan pencemaran. Diperbaiki dengan cara mengolah kembali dijadikan bahan pupuk dan pakan ternak. Di lingkungan peternakan. Pengaruh negatifnya membuang limbah kotoran ternak ke sungai, bisa mencemari sungai. Diperbaiki dengan mengolah limbah kotoran ternak menjadi biogas dan pupuk tanaman. Tuliskan kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan ini. Kesimpulannya, kita mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat dari lingkungan alam, tetapi kita juga mempunyai kewajiban untuk memelihara dan melestarikan lingkungan alam itu.
Bacalah artikel berikut ini untuk membantumu memahami makna kewajiban secara umum. Bersama teman sebangkumu, gunakan tabel berikut untuk menentukan hak-hakmu sebagai siswa. Setelah itu, kamu dapat menentukan kewajibanmu untuk mendapatkan hak-hakmu. Hakmu sebagai siswa di sekolah, berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Berhak menggunakan fasilitas pembelajaran di sekolah. Berhak memperoleh bimbingan dan konsultasi. Kewajiban sebagai siswa di sekolah, mematuhi segala peraturan di sekolah. Mengikuti seluruh kegiatan sekolah. Memelihara dan menjaga seluruh fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. Hakmu sebagai anak di rumah, berhak mendapat perlindungan, berhak mendapat kasih sayang, berhak mendapat kesehatan yang layak. Kewajibanmu sebagai anak di rumah, membantu orang tua, belajar dengan rajin, menjaga kebersihan lingkungan rumah. Catatlah beberapa hal yang kamu anggap penting, lalu, buatlah kesimpulan tentang makna kewajiban dari hasil diskusimu. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin haknya terpenuhi. Kewajiban dan hak harus dilaksanakan secara seimbang, agar tetap terjaga keharmonisan hidup.